Selamat malam teman-teman, perkenalkan saya Yogi Citra Perwira. Hari ini saya akan membawakan materi tentang asma bronkial menurut Gina 2023. Nah, untuk di akhir materi nanti saya akan juga memberikan beberapa contoh soal yang teman-teman temuin pada ujian kompetensi kedokteran nanti. Menurut definisinya, berdasarkan dari Gina 2023, asma merupakan suatu penyakit heterogenus yang ditandai dengan adanya inflamasi kronik saluran pernafasan yang menyebabkan gangguan saluran napas berupa sesak, wheezing, dada terasa berat, batuk, dengan waktu dan intensitas yang bervariasi, sehingga bersamaan dengan variasi hambatan saluran nafas, tetapi di kemudian hari dapat menjadi persisten jika inflamasi tersebut terus-menerus. Nah, yang kedua, asma sendiri dia ada disebut dengan juga asma fenotip. Nah, asma fenotip sendiri merupakan suatu penyakit heterogenus dengan proses penyakit underlying yang berbeda. Bisa berdasarkan dari pengenalannya, yaitu berdasarkan dari klaster demografik, kemudian klinis dan atau karakteristik patofisiologinya itu sendiri. Untuk asma fenotip, jenis-jenisnya yang teridentifikasi yaitu pertama, adanya alergik asma. Nah, untuk asma alergik ini terjadi pada masa kanak-kanak dan memiliki hubungan dengan riwayat keluarga seperti penyakit eksema, alergi rinitis, makanan, obat, sputum, kemudian pada pemeriksaan sputumnya adanya eosinophilic airway. Untuk selanjutnya untuk non alergik asma. Non-alergik asma ini tidak berhubungan dengan alergik, tetapi pada pemeriksaan sputum ditemukan adanya neutrofil eosinofilik dan terdiri dari beberapa sel inflamasi. Selanjutnya, untuk adult onset late onset asma khususnya pada wanita muncul pada saat dewasa dapat dihubungkan dengan asma kerja. Untuk asma with persistent airflow limitation, biasanya gejala asma yang sudah berlangsung lama, menjadikan persisten dan incomplete reversible karena terjadinya airway remodeling. Dan terakhir yaitu asma dengan obesitas. Nah, untuk patofisiologi asma, ini ada beberapa penyebabnya, di mana diawali dengan adanya trigger atau pemicu, sehingga saluran penafas itu dapat menjadi bronkospasme, edema, airway obstruksi, dan hipersekresi mukus, yaitu adanya paparan alergen, virus, dan zat iritan atau misalnya exercise. Sehingga alergenis ini akan merangsang sel mas di dalam saluran pernafasan. Nah, dari sel mas ini sendiri akan mengaktifasi sel-sel mediator seperti histamin, leukotrin, dan sitokin. Nah, dari sel mediator ini maka akan timbul fisiologi efek di mana terjadi inflamasi. Nah, kalau inflamasi ini terus-menerus ya akan menjadi remodeling airway. Tetapi sebelum remodeling airway, saluran pernafasan ini kan ada inflamasi kronik, dia menyebabkan bronkokonstriksi, edema, airway obstruksi, dan ditambah lagi dengan eh, hipersekresi mukus. Nah, sehingga menjadi hambatan saluran udara. Untuk gejala asma sendiri yaitu didapatkan adanya sesak nafas, kemudian adanya batuk, dada terasa berat, gejala memburuk pada malam atau di awal pagi, kemudian dia memiliki variasi waktu dan intensitas gejala yang berbeda-beda. Kemudian dipicu oleh adanya infeksi, exercise, paparan alergen, perubahan cuaca, tertawa, atau adanya zat-zat iritan seperti asap knalpot, polusi, bau yang menyengat yang dapat memicu untuk timbulnya asma. Nah, selanjutnya nomor 5 itu bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pada asma itu pertama kita melakukan inspeksi. Nah, inspeksi ini kita melihat apakah pasiennya tampak sesak, kemudian dia duduk membungkuk atau posisi tripod, mengantuk sampai dengan silent chest jika pasiennya mengancam nyawa. Kemudian pada pemeriksaan perkusi kita mendapatkan terdengar suara hipersonor. Kemudian untuk palpasi didapatkan stempremitus dapat normal atau lemah. Kemudian untuk auskultasinya didapatkan wheezing.
Untuk pemeriksaan penunjangnya dapat digunakan spirometri. Nah, spirometri ini pembandingan rasio antara force ekspirasi volume detik pertama dengan force vital capacity didapatkan nilai 0,75% sebelum memberikan bronkodilator. Nah, setelah diberikan bronkodilator, maka FEP1 atau FPC-nya menjadi meningkat 10% dari nilai prediksi. Untuk X-ray toraks didapatkan adanya gambaran foto toraks yang normal atau tampak hiperinflasi. Kemudian bisa dapat melakukan pemeriksaan uji provokasi bronkus, skin prick test. Kemudian untuk pemeriksaan darah sendiri, kita dapat menemukan eosinofila lebih dari 300. Nah, untuk derajat asma, ini ada beberapa derajat. Pertama, asma intermittent, persisten ringan, kemudian persisten sedang, dan persisten berat. Untuk cara mengingat gampangnya, teman-teman boleh mengingat pertama, khusus untuk intermittent itu gejala bulanan, persisten ringan itu gejalanya mingguan, persisten sedang itu harian, kemudian berat dia terus-menerus. Nah, kalau misalnya intermittent, gejala sesaknya muncul itu kurang dari sepekan dalam 1 bulan. Misalnya dalam minggu ini dia 1 kali muncul, minggu depan dia nggak pernah muncul, minggu minggu kedua juga nggak muncul, minggu ketiga baru muncul kayak gitu. Nah, untuk persisten ringan gejala asmanya itu muncul setiap 1 kali dalam 1 minggu gitu. Jadi minggu ini muncul, minggu kedua muncul, minggu ketiga juga muncul. Kemudian untuk persisten setiap hari muncul. Nah, kemudian untuk persisten berat terus-menerus. Nah, kalau untuk gejala malamnya, biasanya untuk intermittent, itu gejalanya kurang dari 2 kali sebulan. Kemudian untuk persisten ringan, gejala malamnya lebih dari 2 kali sebulan. Kemudian untuk persisten sedang, gejala malamnya muncul sesaknya itu lebih dari 1 kali sepekan. Sementara untuk persisten berat, gejala sesak muncul pada malam hari itu sering. Nah, untuk pemeriksaan fungsi paru-parunya, pada pemeriksaan arus puncak ekspirasinya, kita dapat melihat aja kalau misalnya intermittent sampai persisten ringan sedang, fungsi parunya lebih dari 80%. Kemudian untuk persisten sedang, itu faal parunya bernilai 60-80%. Sementara untuk yang berat kurang dari 60%. Nah, untuk tata laksana asma stabil itu berdasarkan GINA 2023 itu ada dua track. Track pertama yaitu dia disebut dengan MRT. Nah, MRT ini dia maintenance as reliever terapi. Nah, kalau untuk yang track 1 ini dia menggunakan ICS formoterol. Nah, untuk ICS formoterol itu misalnya untuk kombinasinya itu budesonide dan formoterol. Nah, ini misalnya Symbicort. Nah, untuk kalau misalnya untuk maintenance-nya biasanya kan menggunakan ICS formoterol. Nah, jika pasien mengalami sesak atau serangan eksaserbasi, maka di track 1 ini pasiennya dapat menggunakan budesonide formoterol lagi sebagai relievernya. Nah, kemudian untuk untuk ini untuk relievernya ya. Jadi bagaimana kita mengkonversi derajat asma intermittent, persisten ringan, sedang dan berat. Nah, berdasarkan dari apa namanya para ahli dari prof-prof yang ada dari PDPI itu mereka mengkonversi untuk intermittent itu kita bisa dapat menggunakan step 1 sampai step 2 ini masuk ke dalam intermittent. Kemudian untuk step 3 ini persisten ringan, ini intermittent. Kemudian ini persisten ringan, ini persisten sedang, ini persisten berat. Nah, untuk yang persisten, untuk yang intermittent saat saat dia maintenance-nya menggunakan ICS formoterol, maka pada saat serangan juga menggunakan as needed low dose ICS formoterol. Untuk yang persisten ringan, untuk step 3 biasanya kita juga menggunakan
untuk maintenance-nya low dose maintenance ICS formoterol. Kemudian untuk relievernya biasanya juga dimudahkan low dose ICS formoterol. Nah, untuk step 4 maintenance-nya menggunakan medium dose ICS formoterol, sama juga untuk relievernya juga as needed low dose ICS formoterol. Untuk step 5 dapat ditambahkan long acting muscarinic agonis atau bisa ditambah agen-agen biologis seperti roflumilase. Nah, atau juga bisa dipertimbangkan dengan pemberian high dose ICS formoterol. Sementara untuk yang track 2, nah track 2 ini agak sedikit berbeda ya. Karena dia di sini menggunakan ICS laba, tetapi ICS labanya ini dia eh kalau misalnya teman-teman di tempat kerjanya itu tidak ada yang ICS formoterol. Nah, di sini yang untuk track 2 ini dia kan menggunakan ICS laba ya. Nah, ICS labanya itu bisa fluticasone dengan salmoterol. Nah, yang ini fluticasone salmoterol untuk track 2. Nah, ini track 1 ya. Track 1. Nah, untuk yang track 2 ini ya teman-teman, fluticasone salmoterol. Nah, kalau misalnya pasiennya mengalami sesek, maka dia harus menggunakan SABA. Nah, tetapi pada menggunakan SABA dia juga harus menggunakan ICS juga. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk step 1 biasanya saat dia menggunakan ICS, maka maaf, maksudnya untuk step 1 ini saat dia menggunakan SABA saat serangan, dia juga harus menggunakan ICS ya. Kemudian untuk step 2 ini dia menggunakan maintenance-nya low dose maintenance ICS, tetapi dia saat serangan dia bisa menggunakan ICS SABA atau bisa juga menggunakan SABA saja. Kemudian untuk step 3 dia maintenance-nya low dose maintenance ICS laba. Nah, untuk relievernya dia bisa menggunakan ICS SABA atau as needed SABA juga. Nah, untuk step 4 juga sama. Nah, dan step 5 juga sama dengan yang track 1, dia ada tambahan long acting muscarinic agonis ditambah agen roflumilase dan high dose ICS laba. Nah, untuk derajat kontrol asma itu kita menggunakan panduan dari yang sudah diberikan di pedoman ini. Yang pertama, kita evaluasi dalam 4 minggu pengobatan kita. Kita tanya kepada pasien setelah kita terapi, apakah gejala asma itu muncul siang hari lebih dari 2 kali sepekan? Kemudian, apakah pernah terbangun malam hari karena asma? Kemudian, apakah pelega dibutuhkan untuk gejala lebih dari 2 kali sepekan? Kemudian, apakah ada pembatasan aktivitas karena asma? Jika jawabannya tidak semua, maka asmanya terkontrol. Kemudian, untuk jika jawabannya 1 sampai 2 gejala iya, maka sebagian terkontrol. Jika jawabannya 3 sampai 4 iya, maka asmanya tidak terkontrol. Oke, kita pindah ke soalnya. Nah, untuk di soalnya ini yang pertama, wanita 27 tahun datang ke poli rawat jalan paru. Pasien mengeluhkan sesak dan riwayat asma sejak kecil. Sesak pada malam hari dan hampir tiap hari dan menggunakan bronkodilator aktif. Dilakukan pemeriksaan arus puncak ekspirasinya 60 sampai 80%. Apa diagnosanya? Nah, dari sini kita harus pahami dulu pertama, sebelum kita membaca soal penuh, kita baca dulu di akhirnya ini diagnosanya apa. Kemudian di sini kita lihat ada kata kuncinya. Dia datang ke poli rawat jalan, kemudian dia sesak nafas, asmanya sejak kecil, kemudian sesaknya muncul pada malam hari hampir setiap hari. Kemudian penggunaan bronkodilatornya aktif dan dilakukan pemeriksaan arus puncak inspirasinya 60-80%. Nah, kalau ini kan nggak mungkin ya persistent asma intermittent. Kenapa? Karena dia arus puncak inspirasinya 60 sampai 80. Kalau untuk asma intermittent arus puncak inspirasinya masih sekitar 80%. Kemudian untuk variabilitas APE-nya ini salah ya, nggak mungkin.
Nah, jadi jawabannya kemungkinan ini ya bisa C atau D ya. Nah, kemudian kalau yang D juga nggak mungkin ya, karena kalau yang D harus puncak ekspirasinya harus 60. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, asma persisten sedang. Nah, selanjutnya, seorang laki-laki datang ke emergency departemen mengeluhkan sesak nafas sejak 2 jam yang lalu. Pasien datang dengan posisi duduk tegak, tampak gelisah namun masih bisa menceritakan dalam kalimat. Pada pemeriksaan didapatkan respiratory rate-nya 38 kali, ditemukan wheezing ekspirasi. Dokter sudah memberikan inhalasi SABA 2 kali, namun responnya parsial. Diagnosanya apa? Nah, dari kata kunci kita baca dulu diagnosa. Nah, kata kuncinya ini kan dia pasti datang ke emergency. Nah, emergency ini berarti dia bersifat akut. Nah, dia tuh punya riwayat sesak sesak nafas sejak dia tuh mengeluhkan sesak napas ya 2 jam yang lalu. Kemudian dia posisinya posisi duduk tegak, tampak gelisah namun masih bisa menceritakan kalimat. Kemungkinan ini dia untuk yang eksaserbasi ini kan tadi saya belum ajarin ya. Nanti kalau yang untuk eksaserbasi ini di materi selanjutnya ya. Jadi ini saya kasih tahu aja jawabannya. Ini dia asma ringan asma ringan sedang. Nah, kenapa asma ringan sedang? Kalau misal asma ringan sedang, berdasarkan pemeriksaan fisiknya, yaitu dia pasiennya masih dalam masih bisa menceritakan dalam kalimat. Nah, kemudian dia masih posisi duduk tegak. Kalau dia posisi tripod, berarti dia asma serangan berat, gitu. Nah, selanjutnya, perempuan usia 20 tahun mengeluhkan sesak nafas. Hal ini dialami pasien sejak 1 hari yang lalu. Sejak 1 minggu ini, tetangga pasien merenovasi rumah. Didapatkan pada pemeriksaan fisik itu adanya mengi. Pasien pernah mengalami keluhan sesak nafas pas mengi seperti ini saat dia kecil. Bagaimana mekanisme terjadinya? Nah, ditanyakan nih mekanismenya ya. Dia ada mengi. Ya, kemungkinan dia adanya aliran udara. Nah, kemungkinan kalau ada hambatan aliran udara, dia maka kemungkinan bronkospasme ya jawabannya. Nah, selanjutnya, seorang laki-laki datang ke emergency departemen mengeluhkan sesak nafas. Pasien memiliki riwayat asma sejak muda. Setelah dilakukan ronsen toraks didapatkan hasil normal, tetapi terdengar bunyi wheezing ekspiratoir pada lapangan paru. Tata laksana yang dilakukan adalah berarti ditajak ini tata laksana. Dia ada wheezing ekspiratoir, berarti dia ada hambatan aliran udara. Nah, dia ini bersifat emergensi sesak nafas, ada riwayat asma. Pada pemeriksaan X-ray-nya itu dia normal. Kemungkinan kita harus beri apa? Maka dia harus kita berikan inhalasi SABA ya.